Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik, para peserta mulazamah online eh Mahat Al-Imam Syu'bah yang semoga dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pagi hari ini kita akan memulai rangkaian dari mulazamah kita yang seperti yang sudah kita sampaikan di dalam beberapa pengumuman, yaitu kita akan memulai ada dua pembahasan utama yang akan kita sampaikan di dalam mulazamah ini. Yang pertama yaitu adalah sanadisasi suratul Fatihah dan juz amma, juz 30. Ya. Yang kedua adalah sebuah manzumah yang sangat bagus sekali untuk kita pelajari, yaitu manzumah Az-Zamzami. Baik. Dan yang sudah kita sampaikan di grup bahwasanya kita akan memulai dengan sanadisasi suratul Fatihah dan juz amma dulu. Nanti insya Allah setelah berjalan mungkin di sesi menjelang sesi akhir kita overlap, ya artinya kita akan mulai masuk ke bab yang kedua yaitu manzumah Az-Zamzami. Nah, untuk pertemuan kali ini, ya ini pertemuan perdana, mungkin ada beberapa hal teknisnya dan seterusnya yang harus kita pahami dulu, sehingga mungkin untuk materi tidak terlalu banyak ya, tapi insya Allah nanti kita akan mulai. Jadi pada mulazamah online ini, pada sistem mulazamah, kita nggak terikat dengan waktu ya, seperti yang banyak yang ditanyakan. Yang jelas kita jadwalkan untuk ada kelas pagi, kelas siang, dan kelas malam. Nah, nanti bagi yang sudah ikut kelas pagi, bisa murojaah masuk di kelas siangnya atau malamnya dan seterusnya. Seperti itu. Dan untuk yang pembahasan sanadisasi suratul Fatihah dan juz amma, kitab panduan yang dipegang yaitu ada yang tulisan kami, Menggapai Jaya Suratul Fatihah, ada bisa didapatkan di grup atau di Telegram, atau nanti kalau yang belum punya filenya PDF-nya nanti kita share. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Ya teknisnya nanti akan kita jelaskan sedikit tentang teori-teori dasar tajwid, kemudian lebih banyak ke prakteknya, ya lebih banyak prakteknya. Prakteknya bagaimana? Membaca suratul Fatihah sampai selesai juz 30. Maksudnya surat Al-Fatihah dan juz amma begitu. Nanti akan kita betulkan atau kita standarkan dengan riwayat yang kita terima. Begitu. Nah, urutannya bagaimana? Nah, urutannya nanti antum ketika masuk Zoom, ketika sudah masuk Zoom, maka antum tuliskan nama antum sebagai urutan membaca ya, urutan membaca. Misalkan tadi ada Ustadz Hernawan masuk. Nah ini anak yang harus bisa ini, harus nama antum harus ditulis nama ini ya. Jadi seperti yang ya Fahri Hidayat sudah, Fahmi Arif Hidayat sudah ya. Kalau ada yang masih menggunakan nama-nama lembaga nanti bisa kecuali memang itu lembaganya satu Zoom untuk bareng-bareng itu nggak ada masalah ya. Sehingga nanti kalau anak panggil untuk membaca ya, seperti ini ada siapa namanya? PPK KR, tapi sudah ada namanya ya, Rifki Hidayat. Nah, khair insyaallah. Baik. Ya. Kemudian nanti materi kita sampaikan setelah itu untuk talaki bersamaan ya, berjamaah. Talaki yang nanti munawabah bergantian. Itu materi masuk pada rangkaian materi. Setelah itu setelah selesai materi baru nanti akan ada ujian. Ujiannya apa? Baca aja ya. Membaca sesuai dengan materi yang kita sampaikan, sesuai dengan koreksinya, misalkan nanti ada hal-hal yang perlu ditekankan di situ, berarti antum harus sesuaikan dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ya, bisa sekali duduk, bisa beberapa kali duduk. Misalkan antum sekali duduk setengah jam itu, nanti berarti nanti di sesi berikutnya
mustajab untuk menyelesaikan baca surat Al-Fatihah dan juz 30-nya. Boleh dengan hafalan, boleh dengan membaca. Nah, nanti dari situ akan kita lihat apakah antum lulus atau belum. Ya, kalau belum gimana? Diulang lagi. Nah, terus urutan bagaimana urutan ujian? Urutannya sesuai dengan yang ada di grup, ya, yang antum sudah tulis nama, nomor dari awal sampai akhir, ya. Ya, memang untuk pengambilan ijazahnya, baik dua bab ini, baik yang juz 30 maupun yang Manzumah Zamzami, sesuai dengan yang sudah kita sampaikan di grup, ya. Urutannya seperti itu, dan kita prioritaskan bagi yang sudah menyelesaikan persyaratan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Baik, untuk pertama dulu, mungkin ada yang antum mau sampaikan, antum mau tanyakan, sehingga nanti kita untuk berjalannya mulazamah ini bisa clear. Fadhal, jika ada yang mau ingin disampaikan dulu atau ditanyakan, silakan. Bisa dibuka mic-nya kalau misalkan mau ingin bertanya. Ya, Syekh. Ya, fadhal. Untuk yang sudah dapat sana Al-Fatihah dengan Syekh bagaimana? Apa harus orang gitu? Ya. Enggak. Untuk yang sudah dapat sanad surat Al-Fatihah, tidak perlu, ya, tidak perlu lagi, sudah cukup. Atau sudah pernah dapat sanad surat Al-Fatihah dengan guru yang lain. Jadi nanti langsung masuk. Terus bagaimana kalau yang sudah dapat sanad Al-Quran? Ya sudah, berarti nanti bisa diikhtibar aja. Itu misalkan antum sudah dapat sanad Al-Quran dari guru yang lain, misalkan gitu ya. Sudah nanti mungkin kita, apalagi kalau secara kamil, ya, kalau secara kamil. Tapi kalau misalkan antum mau ini juga tidak ada masalah. Jadi kalau yang sudah dapat tidak ada masalah, ya seperti murojaah saja, ya, tidak perlu ikut ujian lagi, cukup. Nah, Assalamualaikum ya Syekh. amin. Yang lain? Fadhal, yang lain kalau ada yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, untuk pertemuan pertama, Anda minta 3 peserta untuk membaca surat Al-Fatihah, ya, sehingga nanti bisa mulai kita sampaikan materinya. Nah, seperti biasa, 3 peserta dulu. Bagi yang siap, silakan angkat tangan di grup atau bisa buka mic-nya. Ya. Kami prioritaskan yang belum pernah mendapatkan sanad dari kami, ya. Nah, kalau tidak ada, anak yang tunjuk. Kalau tidak ada yang siap, anak yang tunjuk. Tunjuk aja, Ustaz. Ridho Darmawan, tafadhal. Ya. Nah, Ustaz. Langsung ya, Ustaz, ya. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, barakallahu fikum. Lanjut, yang kedua siapa? Siap? Bisa angkat tangan, bisa langsung nyalakan mic. Belum kita koreksi. Insya Allah siap, Ustaz.
Fadal. Siapa nama? Winarto. Fadal. Video bisa nyalakan? Bisa Ustaz, insyaallah. Nah, fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, barakallahu fikum. Satu lagi, tafadhol. Iya, Saifuddin, tafadhol. Nyalakan mic-nya. Syekh Saifuddin. Mic-nya belum nyala, Syekh. Pencet dulu. Itu sebelah kiri bawah. Belum nyala. Ada di sebelah kiri bawah itu, ada yang gambar logo mikrofon. Dengar, Ustaz. Nah, wadih. Insyaallah. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah mendengarkan beberapa peserta. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk materi untuk hari ini ya. Jadi begini. Untuk kenapa kita pilih sanad Al-Fatihah dan standarisasi surat Al-Fatihah dan juz 30 atau juz amma? Karena kebanyakan masyarakat ya, pengajaran Al-Qur'an dimulai dari surat tersebut ya, surat Al-Fatihah dan juz amma yang diajarkan kepada anak-anak. Dan ini sangat penting sekali memberikan dasar kepada murid-murid kita yang di level dasar ya, supaya apa? Supaya bacaan kita memiliki sandaran, jadi kita mengajarkannya tidak hanya sebatas sepertinya enak seperti ini dan seterusnya, tapi kita memiliki sandaran, itu memiliki sanad. Ya, alhamdulillah kita memiliki beberapa sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, dan ini harapannya antum pun juga nanti akan memiliki tersebut ya, supaya nanti sebagai modal untuk mengajarkan kepada di lembaga-lembaga antum, di murid-murid antum. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan? Tentunya ada beberapa hal. Yang jelas, para ulama mendefinisikan bahwasanya salah satu syarat mendapatkan atau berhaknya dia mendapatkan sanad ya. Ini memang yang pertama, ini jarang sekali diuraikan bahwasanya sebenarnya syarat yang utama adalah baiknya akidah seseorang, baiknya agama seseorang. Nah, jadi kalau misalkan antum ya ini yang sangat penting sekali ya,
ketika antum mengambil ilmu, maka lihat dulu agama orang tersebut, akidah orang tersebut. Jika antum mengambil dari seorang guru yang melenceng akidahnya, yang dia tidak di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, maka ini tidak sah sanadnya. Ya. Nah, ya tentunya banyak pembicaraan hal ini ya, yang nantinya bisa lebih didetailkan lagi. Baik, ini secara umum ya, secara umum dia baik agamanya itu dia berhak mendapatkan sanad ataupun dia bisa mengambil sanad dari guru. Nah, kemudian yang kedua, ya ada syarat-syarat yang lain ya, syarat yang lain yaitu antum memahami apa maksudnya, diroyahnya, ya, materi-materinya yang berhubungan dengan sanad yang antum akan ambil. Nah, berarti di sini adalah materi-materi yang nanti berhubungan dengan surat Al-Fatihah dan juz amma. Nah, tentunya tidak lepas dari kaidah-kaidah tajwid, kaidah-kaidah hukum di situ ya, entah itu makharijul huruf, sifatul huruf dan hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengannya. Nah, ini antum harus kuasai. Dari mana caranya? Ya antum bisa ikut di mulazamah ini atau nanti antum bisa mempelajari pada guru-guru yang lain. Sehingga nanti ketika ditanya, diuji, itu antum bisa menjawabnya. Atau antum bisa menjelaskan kepada murid-murid antum. Nah, kemudian ada juga kalau misalkan dia kurang pemahamannya, tapi dia dinilai sudah bagus agamanya, baik agamanya, dia bisa menghafalkannya. Ya, ini biasanya anak-anak kecil ya gitu ya. Ditanya sifatul huruf belum paham, tapi kalau hafal ini berarti dia sudah layak mendapatkan sanad tersebut. Nah, tentunya nanti seiring dengan bertambahnya waktu dia diberikan pelajaran sehingga dia paham tentang materi-materi yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, ini 3 syarat ya. Yang pertama, bagus agamanya, akidahnya lurus. Yang kedua, dia paham. Ya. Paham apa? Paham terkait dengan apa yang kita ambil sanadnya. Atau dia hafal. Nah, baik. Kemudian cara mengambil sanadnya, tahamul adanya. Ya, para ulama sepakat ya di zaman ini sepakat bahwasanya pengambilan sanad melalui online seperti ini dia sah ya, dengan syarat dia harus bisa langsung ya, seperti ini live ya, tidak menggunakan rekaman. Terus bagaimana yang nggak hadir? Yang nggak hadir dari sisi diri kan kita di sini kan belajar diroyahnya, belajar materinya, nanti bisa lihat dari rekamannya. Tapi ketika ujian ya, ketika ujiannya itu dia harus live, nggak bisa pakai voice note, nggak bisa pakai. Ini yang pendapat kami ambil, walaupun di situ ada sedikit silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, tapi kita cari amannya saja. Nanti pokoknya kalau ujian antum harus live, ya. Entah nanti pakai Zoom, pakai WhatsApp atau media-media yang lain yang mudah bagi antum. Baik, kita lanjut untuk materi pertama ini. Dan sesi kita hanya 1 jam ya, insya Allah. Berarti kita sampai jam 6.30. Ya. Tidak usah lama-lama. Untuk materi pertama yaitu jelas yang pertama kali kita ingin sampaikan yaitu tentang makharijul huruf. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari di dalam muqaddimahnya, itu wajibun alaihim muhattamu qabla syuri'a awalan an ya'lam makharijul hurufi was sifati liyalfitu bi afsahil lughati. Ya. Jadi bagi para pembaca Al-Quran ini wajib untuk mengetahui pembaca Al-Quran aja wajib, bagaimana juga lebih-lebih pengajar Al-Quran ya. Wajib untuk menguasai mengetahui tentang makharijul huruf dan sifatul huruf. Liyalfidu bi afsahil lughati, supaya dia bisa mengucapkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dengan afsah, dengan bahasa yang afsah, yang paling fasih. Tidak cukup yang fasih, tapi yang afsah. Nah, ini yang poin pembahasan kita di sini. Ya. Dan tentang makharijul huruf untuk mulazamah kita di sini, karena hubungannya nanti antum akan mengajarkan kepada level-level ya, juz amma kan level-level pemula ya. Maka kita akan belajar bagaimana memahamkan murid-murid kita ini dengan cara yang sesimpel-simpelnya sehingga mereka bisa langsung nyantol
ketika ditanya makhraj huruf ini di mana gitu. Beda nanti kalau antum di tingkat menengah atau ke atas lanjutan, maka antum di situ menghafalkan matan muqaddimah al-Jazari, ditentukan di sini dalilnya dari bait, manzumahnya bagaimana. Nah, itu untuk tingkat lanjutannya. Tapi kalau untuk level-level pemula, kami sangat menyarankan antum tidak mencampur cara menghafal makhraj dengan caranya tingkat lanjutan gitu ya. Nah, baik, kita akan belajar memahami makhrarijul huruf yang nanti akan antum ajarkan kepada level pemula. Nah, jadi dipermudah. Baik. Ya, makhrarijul huruf secara umum ada berapa? Ada yang tahu? Silakan bisa dijawab. Secara umum ada 5. Nah, 1 Al-Jawf, al-jauf. Yang kedua Al-Halq, al-halq. Ya, tenggorokan. Yang ketiga Al-Lisan, lisan. 4 Al-Syafatan, Al-Syafatain, syafatain. 5 Al-Khayshum, al-khayshum. Ada 5 secara umum. Ya. Ketika mengganjarkan, ingat makhraj ini dulu para ulama ketika menentukan makhrarijul huruf itu tidak dengan kitab. Ya. Tetapi ketika mereka bertalaki dengan guru-gurunya, mereka seperti mengimajinasikan, membayangkan, oh, huruf ini makhrajnya kayaknya keluarnya dari sini. Huruf yang itu keluar dari sana. Itu dibayangkan. Maka begitu pula lah antum nanti akan mengajarkan kepada murid-murid antum. Ya. Jadi ketika ditanya, makhraj yang pertama itu al-jauf. Di mana letaknya al-jauf? Antum tunjukkan saja, gambarkan. Kalau misalkan di sini ada kan mulai dari paru-paru ya, rongga yang menghubungkan ke antara tenggorokan sampai ke mulut. Nah, di sini bayangkan seperti ada selang ya yang menghubungkan antara dari pita suara kita, sumber suara ini ke mulut. Nah, itulah al-jauf. Bayangan itu. Ya, kita gambarkan seperti itu. Kemudian al-halq itu di mana? Ya ini al-halq, tenggorokan. Ada yang ngomong kerongkongan, ada yang ngomong tenggorokan, ya tunjuk saja. Nanti di al-halq ini ada yang bagian di bawah, ada yang di tengah, ada yang lebih atas lagi. Nah, seperti itu. Al-lisan jelas, ini lidah. Cuma sayangnya kalau lidah itu nggak bisa ditunjuk. Nggak bisa. Ya, sulit ya. Maka antum bisa menggunakan bagian tubuh antum, misalkan telapak tangan antum seperti ini. Anggap ini lidah. Nah, di sini ada pangkal lidahnya, di sini ada punggung lidahnya, ada kepalanya, ada ujungnya, ada ujung tepi lidahnya, ada tepi lidahnya. Udah. Jadi ajarkan supaya murid-murid antum tergambar gitu. Oh, ini lisan terbagi menjadi, itu seperti itu. Syafatan di mana? Nah, ini bibir. Nah, misalkan. Kedua, bibir. Al-khayshum di mana? Lobang hidung ini. Suara yang masuk ke hidung. Itu khayshum. Baik. Nah, selesai sudah secara umum. Baru sekarang kita masuk ke hurufnya. Nah, dan nanti antum ajarkan yang hal-hal yang penting yang berkaitan dengan hal tersebut. Mulai dari al-jauf. Ya. Kenapa para ulama mengurutkan makhraj itu dari al-jauf? Pasti tidak lain di situ ada hal yang krusial, hal yang penting. Nah, ternyata betul. Nah, yang keluar dari al-jauf ini huruf apa saja? Coba sebutkan. Huruf-huruf mad, Ustaz. Huruf mad. Kemudian Semua huruf hijaiyah yang berharokat. Hasan tabarakallahu fiik. Ya. Jadi di dalam al-jauf ya, kita bayangkan bahwasanya seperti ada rongga, seperti ada selang yang menghubungkan dari tenggorokan, dari bawah tenggorokan sampai ke mulut. Ya. Di situ keluar huruf mad, huruf-huruf yang dibaca panjang, dan juga semua huruf yang berharokat. Lah kok bisa? Iya. Semua huruf hijaiyah yang ketika kita kasih harokat, pada dasarnya huruf yang berharokat itu, dia menjauh dari makhraj aslinya. Menjauh dari makhraj aslinya dan keluar ke al-jauf. Maka ini makhraj yang sangat penting untuk dipelajari di awal pembahasan. Ya. Jadi antum tekankan kepada murid-murid antum, hari ini kita belajar makhraj yang al-jauf, karena ini yang paling penting. Baik. Karena seluruh huruf keluar dari situ. Ba, walaupun dia makhrajnya di bibir, tapi ketika berharokat, ba, keluarnya ke al-jauf juga. Bi.
Mim walaupun dia ada makhraj yang mampir ke hidung, tapi ketika berharokat nah ketika berharokatnya dia tetap keluar ke al-jawf. Jadi seluruh huruf hijaiyah itu dia akan keluar mampir ke al-jawf. Baik. Ya. Kemudian setelah faham ya fungsi dari al-jawf ini, maka ajarkan bagaimana cara melatihnya. Ajarkan bagaimana cara melatihnya. Karena ini makhraj yang paling penting. Tadi dikatakan bahwasanya makhraj al-jawf itu keluar darinya huruf mad. Ya, berarti kita panjangkan huruf atau huruf-huruf hijaiyah yang ada dipanjangkan, atau huruf madnya itu a, i, u ya, lewat al-jawf. Nah, cara melatihnya yaitu dengan mengucapkannya, memanjangkannya sampai habis nafasnya. A dan seterusnya. I, u. Ya. Nah, pada posisi seperti ini rasakan, nanti murid-murid antum juga suruh merasakan supaya suara ini benar-benar rileks ya. Dia ibaratnya dia tadi selangnya ini tetap bulat ya, mengalir di situ. Tidak menyempit, tidak tiba-tiba menyempit, misalkan bulat tiba-tiba menyempit. Nggak menyempit. Ya, dirasakan ya. Atau juga dirasakan jangan sampai dia karena menekan terjadi kebocoran. Bocornya biasa nanti masuknya ke hidung, ke al-khayshum. Nah itu. Biasanya bocor. Nah, ini supaya untuk merasakan sempurnya keluar dari al-jawf itu. Baik ya. Nah, ini hal yang sangat penting. Nah, kalau nanti sudah bisa dirasakan, murid-murid antum juga nanti bisa latihan. Nggak usah ambil nafas. Nanti awalnya nggak usah ambil nafas dulu. Langsung sampai habis nafas. Nanti bertahap, antum ambil nafas panjang supaya al-jawfnya panjang. Nah, ini untuk tips ya, bagi yang nafasnya pendek, yang membaca mungkin 1 baris, 2 baris itu agak ini kerepotan. Latihan di al-jawf, di makhraj al-jawf ini. Ya, insyaallah akan terbiasa. Baik. Nah, setelah tadi sudah dilatih seperti itu, maka kita masih di al-jawf ya. Dia dibaca panjang, terus latihan di stop, direm, diberhentikan. Nah, ini karena kesalahan yang sering terjadi ketika di makhraj al-jawf karena berhubungan dengan mad, ketika waqaf, ketika berhenti dia akan harusnya tidak menimbulkan sifat yang lain atau tidak memunculkan huruf yang lain. Jadi ketika di stop ketika berhenti jangan sampai dia menyempit makhrajnya. Tetap. Kalau dia menyempit seolah-olah seperti dia menambahkan huruf hamzah di belakangnya. Ini dilatih ya. Dilatih bagi yang antum di makhraj ini masih kurang bisa sempurna, silakan dilatih. Begitu juga nanti murid-murid antum. Coba nanti dilatih panjang, stop, rem. Jadi tetap posisi makhrajnya itu dia tidak menyempit. Kalau menyempit dia akan menimbulkan huruf yang baru. Ya, hamzah misalnya. Nah, seperti itu. Nah, bisa difahami? Wadih? Nah, wadih ya Syekh. Alhamdulillah. Baik. Nah, selesai makhraj al-jawf. Ya, di situ keluar huruf mad, keluar huruf-huruf yang hijaiyah yang berharokat. Kita pindah ke makhraj berikutnya, yaitu di al-halq. Nah, pengelorokan. Ya, ingat, metode mengajarkan makhraj yang tepat adalah dengan mengimajinasikan, menggambarkan, menunjukkan. Bukan letterlux, bukan sesuai tekstual pada kitab, sehingga akan membebani murid-murid kita. Ini yang pengalaman kita sudah kita jalani seperti itu. Nanti kalau letterlux, bahwasanya makhraj huruf ini adalah ini bertemu ini dan itu, ini bertemu ini,
ketika ini dan seperti itu akan bingung. Kalau baca kitab yang satu dengan kitab yang lain, berbeda pembahasan, udah bingung lagi. Nah, maka paling tepat bagi pemula yaitu dengan imajinasi menggambarkan sehingga dia langsung di sini makhrajnya. Sudah tepat. Baik. Apalagi anak-anak ya. Kalau antum ajarkan sesuai dengan tekstual yang ada di Jazari, kasihan, pusing. Nah, ya, makhraj al-halq ada di tenggorokan. Langsung aja antum tunjuk di sini tenggorokan. Ya. Tunjuk tenggorokannya. Jadi tenggorokan bisa antum lihat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada cekungan di sini, yang kalau kita pencet sedikit, itu akan sedikit bergetar suaranya pada huruf-huruf yang memang keluar dari tenggorokan di bawah. Apa saja di situ? Hamzah. Hamzah dan ha. Ya. Jadi kita ulangi bahwasanya tenggorokan tadi sudah disampaikan bahwasanya dibagi menjadi 3. Yang bawah, yang tengah, dan atas kan gitu. Nah, ya. Yang paling bawah ini kalau kita lihat yang dekat cekungan di sini, itu kalau ditekan dia bisa bergetar sedikit, terasa getarannya. Ada huruf ha dan hamzah. Ya. Ha dan hamzah. Ha di sini dia terkesan bergetar, terasa bergetar. Hamzah juga a, i, u, a, i, u terasa. Nah, ya. Kemudian naik sedikit ya di sekitaran jakun. Nah, sekitaran jakun. Ya. Kalau laki-laki, kalau perempuan nanti menyesuaikan. Ya. Di situ keluar huruf apa? Ada 2. Ain, ha. Ain dan ha. Nah, iya. Ain dan ha. Nah, di sini ada tambihat di sini ya. Pada huruf-huruf di tengah tenggorokan, biasanya dia akan hilang kendali. Ya. Terkadang dia loncat makhrajnya. Itu karena dia proses mengucapkan hurufnya dengan cara menekan yang kuat. Ini hati-hati ketika pada huruf-huruf yang di tenggorokan, ya. Semuanya sih, tadi juga sama. Ha misalkan. Nanti kita akan belajar sifat supaya bisa mengucapkan secara sempurna huruf-huruf tersebut. Tapi kita gambarkan saja. Di huruf-huruf tenggorokan ini rentan sekali dia bergeser. Sangat rentan sekali. Loncat makhrajnya entah itu ke atas, entah itu ke bawah. Nah, kalau yang tengah itu berarti dia bisa loncat ke atas, bisa loncat turun ke bawah. Itu tidak lepas dari cara mengucapkan huruf tersebut. Misalkan huruf ha. Ha ini tidak diucapkan dengan menekan. Ya. Kalau antum ucapkan dengan ditekan, itu bisa loncat ke atas. Ha. Jadi makhrajnya ke atas, nyerempet ke makhrajnya huruf kho. Nah, begitu. Ha. Ha. Ringan saja. Hi. Hu. Aha. Ihi. Dan seterusnya. Ya. Tergambar. Jadi di tenggorokan kuncinya jangan antum tekan supaya dia tidak meloncat. Ain juga sama. A, ai, au. Ya. A, ai, au. Kalau antum tekan a kecampur dengan hamzah. Ai kecampur dengan hamzah. Au. A, ai kecampur dengan makhrajnya hamzah. Ya, jadi ringan. A, ai, au. A, ai, au. Ringan. Ya. Baik, itu tips untuk huruf-huruf yang di halq ya. Huruf-huruf yang keluar dari halq. Jadi nggak perlu ditekan banget itu supaya tidak loncat. Nah. Baik. Selanjutnya ada di makhraj berikutnya pada tenggorokan yang atas. Ya. Jadi nanti kita teorinya masih sedikit aja, habis itu kita praktek. Nah, masih ada waktu. Tenggorokan yang di atas itu ada huruf apa? Ada 2. Ghain dan kha. Ya. Jumhur ulama, para ulama itu sepakat bahwasanya ghain dan kha, kalau kita katakan jumhur ulama itu maksudnya adalah ulama di bidang Al-Qur'an, di bidang qiraat, ya. Ada 10 ulama yang kita sepakati. Yang diantaranya adalah Imam Nafi, nanti kitabnya insya Allah kita share ya. Ada Imam Nafi, ada Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Asim, bacaan kita ya, Imam Asim. Ada Hamzah, ada Al-Kisai,
kemudian Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaful Asyir. Ada 10. Kalau kita katakan jumhur berarti seluruhnya 10 imam tersebut, imam qiraat tersebut. Ya, jumhur ulama itu, kebanyakan ulama itu mengatakan bahwasanya ghain dan kha ini masuk di makhraj tenggorokan paling atas. Kecuali satu saja, ya ada khilaf di sini yaitu Abu Ja'far. Abu Ja'far Al-Madani itu mengatakan bahwasanya ghain dan kha itu tidak di tenggorokan, tapi di masuk lisan yang paling belakang. Belakangnya qaf dan kaf. Nah, kok bisa berbeda? Ya kan tadi kita sudah sampaikan bahwasanya mereka para ulama menentukan makhrajnya itu bukan dari kitab, tapi dari hasil talaki, mengira-ngira saja. Ya, namanya juga mengira-ngira. Nah, ini kayaknya di sini nih di belakang qaf kaf itu ada ghain kha. Nah, belum sampai ke halq, belum sampai ke tenggorokan. Nah, seperti itu. Bahkan ada para ulama yang mengatakan bahwasanya makhrarijul huruf, makhraj-makhrajnya huruf itu sesuai dengan huruf hijaiyah. Jadi nggak ada yang sama gitu. Antara hamzah ha itu berbeda, antara ain dan ha itu beda. Nah, itulah khilaf. Cuma kita untuk pendekatan maka kita ambil pendapat yang masyhur, yang seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jazari dan atau di kitab-kitab tajwid yang lainnya. Nah, ya. Ghain dan kha itu makhraj yang 2 huruf yang ada di tenggorokan atas. Ya. Sama kuncinya, jadi dia tidak terlalu menekan supaya dia tidak menjadi turun. Ya. Gha, ri, ru, kha, khi, hu. Nah. Dan ada tanbihat lagi, beberapa huruf ini ya tadi disampaikan bahwasanya dia ada perbedaan pendapat tentang makhraj itu akan menentukan hukum yang berbeda. Nanti insya Allah nanti sambil jalan. Maksudnya gimana? Kalau di halq 6 huruf tadi sepakat jumhur, itu hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan 6 huruf tadi dibaca idhar. Nah, tapi kalau Abu Ja'far, kecuali ghain dan kha itu idhar, tapi ghain dan kha ketika ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan ghain dan kha itu dibaca ikhfa. Ini yang membedakan kenapa dua huruf ini jumhur mengatakan di halq, tapi sebagian atau Abu Ja'far mengatakan di luar halq atau masih di lisan yang paling belakang. Ini menyebabkan timbulnya hukum yang berbeda. Baik. Ya, catatan lagi bahwasanya huruf-huruf hijaiyah nanti semuanya bisa terjadi ada sedikit perbedaan dari sisi fashahatul lisannya. Nah, dari sisi periwayatan pengucapan hurufnya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, di sebagian ulama misalkan kita anggap ada di Madinah, ada ulama-ulama di Syam, ada ulama-ulama di Mesir, ya, atau ada ulama di Yaman. Itu kalau kita talaki kepada mereka para ulama, ada sebagian huruf yang secara standar kefasihannya itu berbeda. Contoh misalkan huruf kha, ya. Guru-guru kami dari jalur Syam, dari jalur Mesir, jalur Yaman, itu mengatakan huruf kha ini ada kasarnya. Ya, ada suara yang kotornya. Kha, khi, khu. Nah, tapi sebagian guru yang ada di Madinah itu menghilangkan sifat atau menghilangkan suara kotornya. Ho, khi, hu. Ho, khi, hu. Tidak sampai kho, ho, ho. Cuma seperti itu. Nah, ini dimaklumi. Ya, dimaklumi. Jadi ketika antum tahsin kepada guru A, sudah betul tiba-tiba di guru B itu ditegur, disalahkan. Itu bukan berarti guru A yang benar, guru B yang salah. Enggak seperti itu. Tapi pada saat antum sedang tahsin seperti itu, husnudonnya adalah antum sedang menyamakan bacaan antum, huruf antum sesuai dengan riwayat yang diterima oleh guru A. Ketika antum sedang duduk di guru B, berarti seperti itu pula. Antum sedang menstandarkan bacaan antum, menyesuaikan huruf antum sesuai dengan riwayat yang diterima guru B. Nah, jadi nanti bisa dikompromikan.
Ketika antum dapat dari A, ketika antum dapat B, berarti antum terkumpul di situ dua riwayat, beberapa riwayat. Ya. Jadi jangan dibenturkan. Oh, yang betul gini, yang salah itu enggak. Bisa jadi keduanya betul. Hanya saja riwayatnya datang dari tempat atau arah yang berbeda. Nah, ini banyak terjadi. Di setiap huruf mungkin bisa terjadi perbedaan. Nah, baik. Materi sampai di sini. Selanjutnya kita akan praktek. Sebelum praktek ada yang mau ditanyakan? Fadhol. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut praktek. Silakan antum buka atau kita dari suratul Fatihah dulu. Nah, Tadi yang Syekh, sudah insya membaca. Allah. Nah, fadhol. Nanti untuk pembacaan apa yang juz 30 itu apa dua riwayat Syekh, Hafs dan Syu'bah atau Hafsan? Ya, sesuai dengan pengumuman kita hanya membaca untuk riwayat Hafs dan Asim saja jalur syadibiyah. Jadi kita tentukan bacaan kita ini standarnya Hafs dan Asim jalur syadibiyah. Ya, karena nanti yang kita ajarkan anak-anak, nggak mungkin anak-anak langsung diajaran Syu'bah atau qiraat yang lain, begitu ya. Dan kita luruskan jalur yang akan kita pakai adalah jalur syadibiyah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dipakai di Indonesia secara umum, hampir keseluruhan, ya seluruhnya malah ya, kalau untuk anak-anak semuanya gitu. Dan di level itu. Level pemula ya enggak cuma anak-anak ya, dewasa yang pemula pun juga bacanya Hafs dan Asim jalur syadibiyah. Baik. Fadhol, kalau yang ada uzur boleh meninggalkan, nanti ada rekamannya bisa disimak. Fadhol Syekh, ada yang mau ditanyakan langsung? Ada keperluan. Oh, nah, fadhol. Dan nanti bisa disimak di rekamannya di YouTube, insya Allah kita upload. Ya. Nah. Wafik barakallah. Ya, ada yang lain? Baik. Kita mulai dari surat An-Naba. Nah, nanti kita baca bergantian sesuai yang ada di Zoom. Nah, besok kita ketika masuk Zoom nanti di grup untuk supaya urutannya tidak tertib gitu. Kalau sekarang kita panggil saja sesuai yang ada di layar Ana dulu. Nah, Rifki Hidayat, tafadhol yang pertama. Nah, Ustaz. Dari ta'awud basmalah atau bagaimana? Naam, langsung ya ta'awud basmalah surat An-Naba. Tapi beberapa ayat saja nanti gantian ya. Atau mungkin satu ayat Ustaz. Karena orangnya banyak barangkali. Satu baris lah, boleh. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sebelum dilanjut, kita punya tadi ada peraturan yang belum kita sampaikan. Ketika salakis atau kita sedang aradul qiraah seperti ini, Ana ingin antum semua membaca tanpa nada. Oh. Ya, tanpa nada. Tanpa nada ya. Datarkan. Iya. Ya. Supaya kita fokus ke huruf-hurufnya bisa terlihat. 6. Ya, harus dicoba. Iya. 6. Baik, fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walaupun belum kita bahas, tapi hal yang terpenting di dalam tahsin ada 2 saja. Bagaimana mengendalikan huruf kita tidak atau masuk dari keluar dari al-jawf atau keluar dari al-khaysyu. Yang pertama, kita kendalikan bisa dari al-jawf atau al-khaysyu. Yang kedua, kita bisa mengendalikan huruf kita tebal atau tipis. Ini kuncinya cuma 2 aja itu. Ya. Baik, huruf lam antum bismillah, la terlalu tebal.
Tuliskan sedikit. Silakan. La. Lihat ya, Syekh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. nah. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim. Nah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Masih di huruf lam. Allah, 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 bukan Allah, Allah, la, la. Allah, Allah, Allah. Nah, Alladzi hum fihi mukhtalifun. barakallahu fiik. Lanjut, langsung disambung Ustaz Hernawan. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Nah, hasbuk. Iya, satu baris kelebatan, enggak apa-apa. Lanjut, Nur Hakim, Muhammad Nur Hakim, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Masih ya, jadi suara ini kalau yang tidak baca bisa di mute suaranya. Nah, ana mute dulu. Baik. Ya, terkesan condong ke imalah. Nah, untuk huruf-huruf atau harokat fathahnya. Ya, imalah itu menjadi e. Ya. Nah, coba a waja'alna. Nah, silakan. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. Laila, Laila, i, Laila bukan Laila, Laila. Nah. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Nah, barakallahu fiik. Lanjut, Ridho Darmawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna sirajan wahaja. Ada masuk ke hidung itu. Wahaja, ja, bukan ja, ja. Syafakallah ta'ala insyaallah. Ulangi. Waja'alna sirajan wahaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Iya, belum kita pelajari tapi pada ikhwa ma'an dia sudah mengarah ke makhraj berikutnya. An rusak, lidahnya udah keluar sedikit. Nah. Silakan. Ulangi. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Ya, hanya masih masuk ke hidung. Bihi, bukan bihi. Hi. Bihi. Nah.
lagi. Wajannatin alfafa. Iya, barakallahu fikum. Jadi hati-hati pada makhraj al-jawfnya, masih ada yang bocor ke al-khayshum ya. Baik. 6. Lanjut, Wigi Atmojo, tafadhol. Ya, 6 Ustaz. Wajannatin alfafa. Inna yaumal fasli kana miqata. Yaum kita belum belajar tapi kita singgung sedikit. Di situ ada sifat lin, layyin, lembut. Yaum tidak dibaca dengan kuat, keras. Inna yaumal bukan inna yaumal. Nah, lembut. Yaumal. Inna yaumal fasli kana miqata. Fasli, sod yang belum kita bahas, dia ngalir, rakhwah. Fasli. Nah. Inna yaumal fasli kana miqata. Hati-hati huruf fa-nya jangan menebal dulu. Falsli bukan falsli. Fa. Nah. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Satu lagi. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Iya, pada huruf ya yang bertasydid ya. Ini kaidahnya kita belum belajar, insyaallah nanti. Itu dia ditekan atau dinaberkan ya. Ditekan sedikit atau dinaberkan. Pada ya yang bertasydid. Hanya saja cara pengucapannya kita mendapatkan dua riwayat yang berbeda. Ya. Sebagian guru kami dari Syam, ini ketika naber, ketika kaidah-kaidah yang menekan huruf, itu kuat. Wasuyirati. Ini dari jalur ulama Syam. Afsahnya seperti itu. Tapi guru-guru kita yang dari jalur Mesir, itu lebih slow, lebih nggak terlalu kuat. Nah, wasuyirati. Nah, ini ada perbedaan ya, cara pelafatannya. Itu bisa antum terapkan salah satu dari situ. Pakai yang jalur Syam, wasuyirati, atau dengan jalur yang Mesir misalnya. Wasuyirati. Asal tetap ada numbernya, cuma berbeda cara kaifiat untuk melafatkannya. Silakan dicoba, diulangi. Wasuyirati. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Hati-hati pada ta dan sin. Dia punya sifat yang sama ya. Sama-sama dia punya sifat hams, mengalirnya udara. Itu jangan sampai berserikat. Dua huruf yang memiliki sifat sama jangan sampai berserikat. Jadi jangan dibaca wakanat saro. Tapi jelaskan, selesaikan dulu huruf tanya. Wakanat sa. Begitu. Silakan ulangi. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ahsan, tabarakallahu fikum. Nah, Masya Allah, waktunya sudah berjalan. Kita lanjut dulu. Fahmi, Arif Hidayat. Masya Allah, ini lama nggak ketemu ini. Masya Allah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz. Masya Allah. Kaif halukum? Alhamdulillah. Masya Allah. Fadal. Ayat 21 ya, insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba.
لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Hasbuk barakallahu fiik. Mumtaz, Masya Allah. Nah. Wafiq barakallahu Ustaz. Baik, di belakang Fahmi ada Dimas. Fadal Dimas Setiaji. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Huruf lamnya ditipiskan kulla. Oh, baik. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Naam, barakallahu fikum. Ya, hasbuk. Ya, cukup sampai di sini ya, sampai ayat 30 insyaallah. Untuk berikutnya kita akan sambung. Ya, sedikit-sedikit. Kita nggak ada target harus sampai selesai kapan. Kalau lancar seperti ini insyaallah lebih cepat ya. Kalau lancar insyaallah lebih cepat. Baik. Ya, ada yang mau ditanyakan, tafadhol, terkait dari materi yang sudah kita sampaikan atau program ini. Silakan. Ustaz, bertanya Ustaz. Nah. Kalau untuk latihan dari huruf al-jarf itu bisa nggak Ustaz kita dengan menutup hidung itu Ustaz? Kalau terasa bergetar berarti masih bercampur dengan hidung gitu Ustaz? Iya, bisa. Jadi kan tadi indikasinya sempurna al-jarfnya, dia tidak menyempit. Bahasanya lepas suaranya. Untuk melatih orang suaranya lepas itu, ya dirasakan dia tidak menyempit al-jarfnya. Kemudian yang indikasi kedua, dia tidak bocor, tidak keluar hidung. Sehingga itu cara ngelatihnya dengan dibuka ditutup hidungnya. Tidak hanya ditutup terus, tapi kadang itu baru kelihatan. Ya, gitu. Jadi buka tutup ketika panjang. Ya, itu seperti itu. Itu akan ketahuan dia bocor enggak gitu ya bahasanya. Ke al-jarf. Ke al-khosyam. Nah. Baik. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan lain? Nah, alhamdulillah. Baik ya, insyaallah kita akan lanjutkan sesuai dengan jadwal di pertemuan selanjutnya. Dan untuk yang hari ini tidak hadir, bisa dimurojah rekamannya. Nah, kalau begitu kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.